Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 16 Maret 2022. Pada edisi ini banyak banget sebenarnya berita-berita yang hebring, yang luar biasa. Salah satunya adalah salah satu unicorn yang ada di Indonesia, the big unicorn menurut gua pribadi ya, yaitu adalah GoTo atau Gojek Tokopedia itu akan IPO di mana book building akan dilakukan 15 Februari sampai 15 Februari, 15 Maret sampai 21 Maret 2022. Prospektus udah disebar kemana-mana dan ini menjadi kesempatan lu ya untuk mengecek secara personally apakah ini layak untuk dimasuk, apakah ada potensi untuk auto reject atas, berapa kalikah potensi untuk auto reject atas. Dari semua itu harus lu konsep menjadi satu gitu. Gimana? Lu harus paham dulu, yaitu adalah seni dari sebuah saham, seni dari pasar modal, seni dari si banda dalam melakukan itu. Yaitu apa? Yaitu adalah yang namanya the art of Mr. Market. Kelihatan? Nah, the art of Mr. Market. Jadi ini adalah seni dalam pasar modal yang di sini menerangkan, yaitu adalah, kebaca nggak sih? Baca harusnya ya. Nah ini, yaitu adalah gajah si modus sejati. Salah satu gajah dalam si modus sejati adalah memberikan pemanis. Pemanisnya apa salah satunya? Lihat, harga IPO dari Bukalapak itu lebih tinggi daripada harga IPO, rencana IPO yang dilakukan oleh GoTo. Padahal secara market cap atau market capitalisasi atau big size-nya lebih besar GoTo daripada Bukalapak. Question mark nih, why? Itulah pemanis, itulah jebakan yang dibuat oleh si gajah si modus sejati. Di sini gue akan ngebahas mengenai itu, tapi gue akan ngebahas mengenai berita yang terkini dan juga kira-kira emiten apa yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini. Oke, gue Fajar Sidik pamit. Check it out. Analisis teknikal saham harian 16 Maret 2022. Kita mulai dari pergerakan IHSG pada hari kemarin ya, atau selama seminggu kemarin, atau kemarin banget, udah Senin Selasa ini. Gimana pergerakannya? Udah kita bahas pada hari Senin bahwa ada potensi gap yang terjadi. Tapi ternyata pada hari kemarin, tanggal hari Selasa, 15 Maret, itu tidak ada yang terjadi gap. Lihat, penutupan di beberapa, ternyata dia membuat gap down. Dari gap up dia ngebuat ternyata gap down yang terjadi pada perdagangan tanggal 15 Maret 2022. Kemudian setelah dia membentuk itu, dia mengalami kenaikan sebelum akhirnya sepanjang hari itu mengalami penurunan. Kenapa bisa mengalami penurunan? Lihat, terjadi distribusi yang luar biasa yang dilakukan oleh siapa? Retail. Dan yang hijau-hijau siapa mengambil? Bandar ataupun gajah yang mengambil. Padahal di sini SBN ataupun surat berharga negara itu mengalami penguatan pada perdagangan kemarin hari Selasa dan juga beberapa mengalami penguatan. Tetapi ada juga yang menyebabkan mengalami penurunan, yaitu adalah euforia yang udah selesai. Tekanan politik yang luar biasa itu menyebabkan kembali lagi ke harga normal. Naiknya udah gila nih, 6.900. Dia mencoba menekan dulu. Kenapa? Untuk bisa gap up naik. Lihat volume terakhir pada hari Senin. Cukup tinggi. Dan di hari Selasa cukup tinggi.
setelah jam 3, lihat nih, jam 3 sampai jam 3.15 luar biasa, ada 2 volume yang masuk luar biasa tinggi. Artinya potensi gap up karena tidak terjadi di hari Selasa bisa terjadi di hari ini, di hari Rabu 16 Maret 2022 atau paling enggak di hari Kamis. Cuma 2 hari itu yang memiliki potensi untuk menjadi gap up. Karena kenapa? Dia pengen menembus level resisten, yaitu di 6.979. Dia pengen nembus ke 7.000. Bisakah? Harusnya bisa. Dengan volume-volume ini gap naik. Tapi apakah akan lama? Tidak, tentunya pasti akan langsung diturunkan. Untuk apa? Biar mainnya soft. Mungkin ada yang belum ngerti, kok bisa kayak gitu? Kenapa nggak mainnya kasar aja? Kalau udah naik aja gitu. Iya, kalau misalkan bisa mainnya kasar ya, bisa-bisa aja seperti yang dilakukan di forex, di cryptocurrency, naik aja. Sekali turun sakit gitu. Bisa aja. Tetapi di sini ada yang namanya kita bermain yang namanya area permintaan dan penawaran. Saat permintaan terlalu naik, ya, harga akan seperti apa? Harga akan naik. Tapi saat penawaran akan turun, harga apa? Harga akan turun. Disinilah permainannya. Saat harga naik, mereka buang barang. Karena kenapa? Mereka punya kumpul barang yang banyak nih. Dia pengen dapat untung. Turunin. Saat harga penawaran turun, banyak nih harga turun. Mereka ambil barang di situ. Selalu dia melakukan seperti itu yang dilakukan oleh gajah. Dan kita nggak sadar terhadap itu. Banyak emiten-emiten yang blue chip sebenarnya. Yang harganya udah terlampau sangat murah. Paling contoh deh yang sekarang nih, HMSP. Kurang murah apa? Pada yang kecimaki. Lihat aja sebelumnya. Sido muncul, dia sempat ke 600, sekarang di harga berapa? Tahun kemarin di 600, sekarang di harga berapa? Coba kalau saya lu collect banyak. Depannya yang sekarang 400 rupiah aja. Kali lu punya 1 juta lot. Jadi orang kaya raya. Jadi kaya raya itu mudah. Tinggal pertanyaannya sabar apa enggak. Jangan mudah terganggu atau mudah termakan oleh yang namanya afiliator atau janji-janji manis dari seorang sales. Percayalah terhadap kemampuan. Gimana cara percaya dengan kemampuan lu? Lu belajar. Salah satunya dengan channel YouTube ini, lu belajar dengan ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke? Nah, inilah POM News. Jadi berita yang dikeluarkan kira-kira apakah mengalami naik atau besok itu tergantung dari berita. Salah satunya berita yang dimuat pada penutupan setelah bursa mengalami tutup. Yang pertama adalah Amerika Serikat hampir bebas masker. Gimana nasib saham produsen masker? Berita dari CNBC Indonesia. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat menyebut sekitar 98% populasi Amerika Serikat tinggal di lokasi di mana tingkat COVID-19 cukup rendah sehingga orang tidak perlu memakai masker di dalam ruangan. Seperti diketahui, CDC pada 25 Februari 2022 lalu secara dramatis telah melonggarkan pedoman COVID-19 tentang kapan orang Amerika harus mengenakan masker di dalam ruangan. Dengan mengatakan mereka dapat melepasnya di negara-negara yang memiliki tingkat kasus COVID-19 rendah atau sedang. Sejatinya, emiten yang terjun di bisnis masker di Indonesia juga pada mulanya bukan produsen masker. Sejumlah emiten yang masuk ke bisnis pembuatan masker kain termasuk alat pelindung diri APD lainnya seperti hazmat merupakan emiten tekstil dan garmen. Emiten yang dimaksud adalah PBRX, PT Trisula Tekstil Industri (PEL), PT Asia Pacific Fibers Tbk Poli, dan PT Sri Rezeki Isman Tbk Sril. Dengan kabar dari Amerika Serikat ini sebenarnya menjadi angin segar untuk investor. Karena kenapa? Berarti investor tidak ditakutkan lagi yang namanya adanya rencana lockdown ataupun pembatasan skala besar. Karena itu akan sangat mengganggu roda perekonomian. Itu satu poin positifnya. Poin negatifnya apa? Poin negatifnya itu tadi banyak industri-industri yang sudah beralih atau mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar ya dari kasus
case ini, yaitu dari COVID-19, mendapat raup untung yang luar biasa besar, akhirnya harus berpikir ulang gimana cara mengakali. Beberapa negara sudah merubah status COVID-19 dari pandemik ke endemik. Amerika pelan-pelan akan berubah menjadi endemik. Singapura sudah, tinggal Indonesia menunggu waktu. Dengan Indonesia menunggu waktu, ini akan menjadi ketakutan sendiri untuk gajah. Kenapa menjadi ketakutan sendiri untuk gajah? Karena dengan Indonesia merubah case-nya ya, atau statusnya itu menjadi endemik, maka di sini peluang-peluang perusahaan atau blue chip dengan harga rendah atau terkotring besar itu akan sangat kecil. Artinya di sini mungkin lu pernah ngerasain di 2020 2021 itu harga saham blue chip naik turunnya udah kayak gorengan, mudah banget gitu. Maka setelah case menjadi endemik, itu tidak akan terjadi lagi. Artinya untuk meraih keuntungan yang luar biasa besar, mereka punya waktu yang cukup dikit nih. Beberapa kesehatan itu sudah memprediksi, mungkin katanya itu sudah bisa terrealisasi ya. Kita akan hidup normal bisa di 2023 katanya dia seperti itu. Ada yang dibilang setelah September 2023 dan banyak banget pendapat-pendapat lainnya. Kita nggak usah concern ke pendapat tersebut, tapi kita concern ke apa yang dilakukan oleh si gajah. Waktu mereka pasti ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka peluang-peluang seperti ini sekarang adalah bulan Maret. Maka Maret dan April adalah laporan keuangan kuartal 1 keluar. Dan ini akan dimanfaatkan luar biasa untuk gajah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa, April adalah bulan puasa. Artinya di sini Consumer Good akan menjadi rajanya. Lalu Lebaran, siapa yang menjadi raja? Consumer Good dan tekstil kembali. Dan Juni adalah saatnya bagi-bagi hadiah dividen. Jadi ada rentetan yang panjang yang bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan peluang cuan sebanyak-banyaknya sebelum case dari COVID-19 berubah dari pandemik menjadi endemik. Dan ini sebenarnya lu harus bisa manfaatkan teman-teman. Kumpulin uang sebanyak-banyaknya, berhenti dulu deh bersifat konsumtif, coba mulai berinvestasi, mulai menabung. You can do it. Kita lanjut ke berita kedua. Lagi-lagi batubara bikin RI untung gede, bisa sampai kapan? Jakarta, CNBC Indonesia. Surplus negara perdagangan pada Februari 22 melonjak ke 3,83 miliar US dollar. Angka tersebut naik hampir 4 kali lipat dibandingkan surplus yang tercatat pada Januari 962,6 juta US dollar. Surplus Februari menjadi yang tertinggi sejak Oktober tahun lalu, yakni 5,74 miliar US dollar, juga melebihi konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia. Sebagai perbandingan, 13 ekonom dalam jejak pendapat Reuters memperkirakan surplus dagang RI mencapai 1,8 miliar US dollar pada Februari tahun ini. Ini satu kabar bahagia khususnya untuk sektor batubara. Jadi beberapa sektor batubara pada perdagangan hari ini nih itu akan ya setidaknya hijau pada setidaknya setengah jam inilah, jam 9 sampai 9.30. Jadi lo bisa manfaatin dulu untuk ya namanya cuan. Seperti misalkan di Andero, di Teens, ataupun di PTBA, di mana lagi? Di apa lagi sih yang sektor batubara? Banyak lah sebenarnya, BUKK juga termasuk, dan beberapa sektor lainnya. Jadi lo bisa manfaatin karena harga komoditas lagi naik. Imbas juga dari yang namanya apa? Ada yang benar, invasi Rusia ke Ukraina. Oke, cukup sampai situ beritanya. Semoga terserahkan ya dengan berita tersebut. Kita lanjut next nih. Yaitu adalah mengenai apa? Yaitu adalah hasil saham harian. Kira-kira lu mau beli apa sih? Gue bingung nih. Ada 600 lebih 700 lebih Hamilton. Gue pusing bang kalau misalnya gue pilih salah satu. Nah, ini gue pilihin. Yang pertama adalah Hamilton Coal. Di sini gue pakai dua indikator yang sangat mudah banget, yaitu adalah indikator parabolic SAR dan indikator rate of change.
Indikator parabolik SAR sebenarnya itu indikator untuk melihat kekuatan tren. Ia mirip-mirip sebenarnya kayak indikator moving average, mirip-mirip kayak namanya parabolik SAR. Dimana kalau candle berada di atas parabolik SAR yang warna biru ini warna biru nih, ini warna biru, ini menandakan bahwa terjadi tren naik. Semakin jauh jaraknya itu artinya strong trend. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan dia berada di candle berada di bawah garis biru, artinya di sini menandakan downtrend. Sesimpel itu, sesimpel itu. Oke. Kita lanjut ke rate of change. Rate of change, cara bacanya mudah banget. Ini ada garis-garis biru nih yang grafik-grafik. Lihat ini ada tanda 0 di paling ujung nih. Ada 0. Jika dia ke atas atau positif, ini artinya berita positif. Jika dia negatif atau turun ke bawah, berarti ini berita negatif atau banyak sell ataupun sentimen negatif. Momentumnya itu. Oke, simple itu. Mudah kan sebenarnya baca list teknikal? Ya mudah. Asal ada kemauan, di situ ada jalan. Bisa kan? Ya, kita mulai. Pertama kita follow, lihat di sini. Jaraknya jauh ya antara parabolik SAR. Ini parabolik SAR dengan yang namanya candle nih jauh. Jadi inilah area yang kita beli dan kita jual, dan sini momentumnya tinggi banget. Artinya ada potensi untuk polu pada perdagangan hari ini tuh positif hingga 20%. Bisa banget itu dia positif hingga 20%. Jadi lu bisa manfaatin beli di 735 sampai 745, cut loss di 700, jual di 790 sampai 820. Yang kedua, Chani, dia berada di atas candle ya, nih berada di atas candle parabolik SAR dan berada di atas 0. Jadi lu bisa beli di 165 sampai 170, cut loss di 160, jual di 170 sampai 174. Hints yang tadi diberita ini, lihat parabolik SAR-nya berada di atas ya dari candle. Nah, dan ini sudah mulai 0. Jadi ini istilahnya kalau misalkan bentuk dari moving average ya, ini ibaratnya adalah golden cross karena baru banget gini. Jadi kalau kita bisa masuk di sini enak banget nih. Kita ambil untung pas dia ada di momentum tertinggi seperti di sini. Berapa banyak keuntungan yang kita dapat. Jadi ini kesempatan mas lu kalau misalnya kayak masuk di tins. Jadi bisa beli di 1555 sampai 1565, cut loss di 1540, jual di 1570 sampai 1580. Dan terakhir adalah BBCA. Sama kayak kemarin, di sini gue juga masih merekomendasikan BBCA karena kenapa? Masih trennya naik banget. Gitu. Jadi lu bisa manfaatin untuk beli di 8100 sampai 8150, jual di 8025. Cut loss di 8025, jual di 8175 sampai 8225. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silahkan digunakan dengan baik trading plan yang udah gue buat. Ya, bagi yang pengen bandel-bandel dikit ya silahkan aja. Tapi kalau yang pengen disiplin dan bisa mendapatkan cuan, coba ikutin trading plan yang udah gue buat. Oke, yang berhasil jangan lupa komen di bawah ya. Oke, bunyikan lonceng pada HP lu biar apa? Biar video ini bisa terus bertumbuh dan bermanfaat bagi orang lain. Gue Fajar Sultan, bye.